Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tawratul Musa bil huda tanziluha Zabur Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala Wa suhuful khalili wal kalimi Fiha kalamul hakamil alimi. Arba'atun ay hadza arba'at utawi iki iku ana papat ming kutubin bayane ming kutubin nyatane saking pira-pira kitab tafsiluha kang utawi rinciane kutub atau rinciane arba'atun min kutubin. Tafsiluha kang utawi rinciane arba'atun min kutubin iku Taurat Musa kitab Taurate Nabi Musa. Bil huda kalawan pira-pira pituduh. Garis miring petunjuk. Ini pakai apa? Bil huda iku kelawan pira-pira pituduh, obat muqaddam. Tangziluha utawi tumurune Taurat. Itu yang pertama. Yang kedua Zabur Dawud. Kitab Zabure Nabi Dawud. Wa Injilu lan kitab Injil. Ala Isa ing atase Nabi Isa. Wa Furqanun lan kitab Al-Furqan. Al-Furqan itu nama lain dari Al-Quran. Wa Furqanun lan kitab Al-Furqan. Ala khairil mala ing atase sak bagus-baguse nabi lan rasul. Ala khairil mala ing atase sak bagus-baguse nabi lan rasul. Ing atase sak bagus-baguse kaum, pemuka kaum. Mala itu pemuka tokoh. Kemudian wasuhuful khalili, selain kitab juga ada suhuf. Wasuhuful khalili lan pira-pira lembarane Nabi Ibrahim. Wasuhuful khalili lan pira-pira lembarane Nabi Ibrahim kang dadi kekasih. Khalil itu artinya kekasih, julukan bagi Nabi Ibrahim. Khalilur Rahman. Wal kalimi lan lembarane Nabi Musa. Kang den ajak ngomong al-kalim. Lan lembarane Nabi Musa kang den ajak ngomong. Nabi Musa itu gelarnya Kalimullah, orang yang diajak bicara Allah. Fiha iku tetap ing dalam suhuful Khalil wal Kalim. Kalamul hakami utawi dawuhe Allah kang dadi hakim. Kalamul hakami utawi
Dawi Allah kang dadi hakim. Al-alimi al-alimi kang moho mudaneni. Al-alimi kang moho mudaneni, kang mengetahui. Al-alimi kang moho mudaneni. Allah taala a'la wa a'lam. Pada bab ini kita akan membahas mengenai iman kepada kitabullah. Iman kepada kitabullah. Ada 4 kitab yang diwahyukan Allah kepada para nabi, dan kitab ini itu mudawwan. Mudawwan itu artinya terjilid jadi satu kitab. Jadi sebenarnya semua nabi, semua rasul itu semuanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahyu atau firman Allah yang terjilid dalam kitab yang wajib kita ketahui itu cuma ada 4. Yang pertama adalah Taurat Musa. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Bil huda tanziluha. Kitab Taurat ini turun dengan membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari keempat kitab ini yang paling pertama dan paling tua, paling sepuh itu adalah kitab Tauratnya Nabi Musa. Secara bahasa Taurat itu artinya nur wa dhiya, artinya cahaya dan juga sinar. Berarti siapa yang mau membaca Taurat, siapa yang mau memahami dan mengamalkan Taurat, berarti dia mendapatkan sinar atau cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu julukannya Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya sudah diajak bicara kan istilahnya sudah luar biasa, orang diajak bicara langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya umatnya Nabi Musa ya jenenge Bani Israel itu tukang ngeyel. Wis diajak bicara, ku kurang puas. Ku sik pengen. Ndi to jane Allah ini, aku tak pengen roh. Akhirnya Nabi Musa juga karena kaumnya minta seperti itu, Nabi Musa juga minta kepada Allah. Ya Allah, coba tunjukkan wujudmu kepada kaumku. Coba tunjukkan wujudmu kepada kaum. Benar suruh kaum Nabi Musa suruh datang ke gunung sampai gunung Tur. Kemudian kaumnya Nabi Musa itu suruh melihat gunung tersebut. Suruh melihat gunung tersebut. Kemudian ini bersama Nabi Musa. Kaum Nabi Musa itu juga bersama Nabi Musa datang ke Gunung Tur, kemudian melihat gunung tersebut. Kata Allah, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba lihat gunung tersebut. Ketika gunung itu masih utuh, ya tempatnya masih di situ, nanti kalian bisa melihat. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi begitu Allah ingin menunjukkan wujudnya, Allah ingin menunjukkan zat aslinya. Karena tajalla rabbul jabari, ketika Allah masih menunjukkan ke gunung itu langsung hancur. Ja'alahu dakka, gunung itu langsung hancur lebur. Seketika itu juga Nabi Musa bersama kaumnya pingsan semuanya. Tadi kan kata Allah, jika gunung itu tetap utuh, tetap berada di tempatnya,
maka kalian bisa melihat. Tapi begitu Allah ingin menunjukkan wujud aslinya, gunungnya langsung hancur. Kebayang gunung Merapi ledos ya. Gunung hancur, kemudian orang-orang yang bersama Nabi Musa semuanya pingsan. Ja'alahu dakau wa kharra Musa shayqa. Setelah pingsan, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika. Setelah Nabi Musa ini sadar, langsung bertasbih. Subhanaka tubtu. Subhanallah. Aku taubat kepada. Ternyata begitu mau ditunjukkan wujud aslinya nggak mampu melihat semuanya. Itu ketika di dunia. Beda lagi ketika nanti di surga. Allah ada orang-orang pilihan yang diberi anugerah Allah bisa melihat Allah secara langsung. Itu Taurat Nabi Musa. Jadi ini yang paling tua, yang paling sepuh. Kemudian setelah Taurat turun kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Dawud. Zabur itu secara bahasa artinya kitab. Zabur secara bahasa artinya kitab, diturunkan kepada Nabi Dawud. Kemudian setelah Zabur ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini secara bahasa artinya ringkasan atau rangkuman dari kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu diambil intisarinya, jadilah kitab Injil. Dan juga yang memaknai Injil itu artinya busra, kabar gembira. Kabar gembira. Nah, kitab Taurat, Zabur, Injil ini diturunkan Allah langsung sakleman. Jadi satu kitab itu diturunkan Allah sakleman. Ini satu kitab untuk pedoman umat. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi ketika itu. Dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian nanti turun ayat selanjutnya ya ayyuhal muddatsir. Turun ayat selanjutnya ya ayyuhal muzammil. Terus ayat setelah itu kan turun ayat secara berangsur-angsur sampai 23 tahun. Sampai ayat terakhir yang turun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu diturunkan, jadi turunnya itu berangsur-angsur. Tidak seperti kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil itu turun sakblengan. Jadi langsung sakblengan. Ini sebagai pedoman umat. Dan akhirnya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu dijaga oleh para ulama-ulamanya masing-masing. Kalau Taurat itu kan untuk agama Yahudi, ulamanya namanya rohib, ruhban. Itu dijaga ulama-ulama Yahudi. Begitu juga Zabur, itu termasuk dalam nama Yahudi. Kemudian Injil itu dijaga oleh pendeta-pendeta Nasrani. Kemudian Taurat, Zabur, Injil itu cara menjaganya gimana? Bimastufidu min kitabillah. Mereka menjaga kitab Taurat, Zabur, Injil itu dengan ditulis. Cuma ditulis kok. Ditulis di lembaran-lembaran, kemudian dijadikan satu. Jadi murid-murid dari Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa itu menulis kitab Taurat, Zabur, dan Injil di lembaran-lembaran. Kalau zaman sekarang itu kita mengenal Taurat itu
ada di perjanjian lama. Kalau Injil itu ada di perjanjian baru. Nah itu cuma ditulis di kertas, di lembaran. Kalau dulu belum ada kertas. Ada ditulis di kulit, ada ditulis di daun, di tulang, di batu. Semuanya ditulis. Tapi sayangnya kitab-kitab ini tidak ada satupun umatnya Nabi Musa, tidak ada satupun umatnya Nabi Daud, tidak ada satupun umatnya Nabi Isa itu yang bisa menghafalkan kitab-kitab ini. Ya menjaganya cuma dari tulisan, cuma dari lembaran. Nah, ketika mereka mengandalkan tulisan, mengandalkan lembaran dan tidak mengandalkan hafalan, suatu ketika lembarannya mungkin kebakar atau lembarannya kena banjir, kena air, kan otomatis tulisannya hilang. Kalau wis hilang terus piye? Kan wis gak duwe dokumen mana. Nah, itu kelemahan mereka. Jadi kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu dipercayakan Allah kepada para ulama-ulamanya untuk menjaganya. Tetapi ternyata mereka cuma menjaganya dengan tulisan. Akhirnya ketika tulisannya ini hilang, tulisannya ini kebakar, tulisannya ini kena banjir, hilanglah juga kitab mereka, dokumen mereka hilang. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dijaga oleh umat Nabi Muhammad SAW dengan hafalan dalam dada mereka. Selain dijaga lewat tulisan, nah dulu nulisnya juga di kulit, di batu, di tulang. Tapi selain itu, ayat-ayat ini juga dihafal dalam hati dari para sahabat. Ketika sudah tertanam dalam hati, ya meskipun tulisannya hilang entah kemana, itu hafalannya masih melekat. Dan yang menghafal nggak cuma satu, ada banyak sekali sahabat yang menghafal Al-Quran. Begitu juga muridnya sahabat tabi'in itu banyak sekali yang hafal Al-Quran. Kemudian muridnya lagi tabi'ut tabi'in itu juga banyak yang hafal Al-Quran. Sehingga ketika ada Al-Quran kok kebakar, ada lembaran mushaf kok kena banjir, itu mereka nggak khawatir. Masih ada ribuan penghafal Al-Quran yang bisa menjaga. Bahkan di zamannya penjajah ada penjajah yang mencoba untuk merubah isi Quran. Coba yang awalnya Ghafurur Rahim diganti jadi Ghafurun Halim. Kan awake dhewe apa ya bulet. Ghafurun Halim, Ghafurur Rahim atau Ghaniun Hamid atau Ghaniun Halim itu digontakan di awalnya. Nah ora apa ya percaya misalnya diwaca. Tapi karena banyak yang masih hafalannya masih kuat, masih banyak menghafal Al-Quran yang masih hidup. Ketika itu juga yang dirubah itu konangan, ketahuan. Akhirnya, ini dibakar aja. Sing salah-salah ini dibakar. Begitu cara para sahabat menjaga Al-Quran. Begitu juga umat-umat setelahnya, generasi setelahnya. Makanya tidak heran kalau namanya Taurat, Zabur, dan Injil itu meskipun sampai sekarang masih ada, ternyata di dalamnya banyak sekali terjadi perubahan. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang disembunyikan. Itu biasa dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil. Karena apa? Tidak ada satupun yang bisa menghafalkannya. Mereka cuma mengandalkan tulisan. Ketika tulisannya berubah, ya udah pemahamannya juga berubah. Dan namanya Injil itu sampai sekarang ada beberapa versi. Pertama ada versi Barnabas atau kita menyebutnya Barnabas. Injil Barnabas. Kemudian yang kedua ada Injil Mata atau Matius. Kemudian juga ada Injil namanya Injil Lukas.
atau Lukas. Kemudian ada Injil Yohana atau Yohanes, Injil versi Yohanes. Ada Injil versi Markus, Injil Markus. Nah, di antara Injil-Injil ini yang paling mendekati versi aslinya itu adalah Injil Barnabas. Itu kata para ahli paling mendekati versi asli dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab yang paling akhir turun adalah kitab Furqan. Furqan itu nama lain dari Al-Quran. Artinya Furqan itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu diturunkan kepada khairil mala, kepada sebaik-baik nabi dan rasul, sebaik-baik ciptaan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan di antara keistimewaan Al-Quran itu adalah Allah sudah berjanji akan menjaganya sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Jadinya kalau sudah dijamin oleh Allah, ya pasti Al-Quran ini akan terjaga sampai hari kiamat. Kalau Taurat, Zabur, Injil kan Allah menyerahkan penjagaannya kepada ulama-ulamanya, kepada tokoh-tokohnya. Tapi kalau Al-Quran, Allah sendiri yang berjanji untuk menjaga. Hingga apapun yang terjadi dengan Al-Quran, insya Allah akan tetap utuh, tetap asli, lestari sampai hari kiamat. Itu keajaiban dari Al-Quran atau kemujizatan dari Al-Quran. Satu-satunya mukjizat Nabi yang masih ada sampai sekarang itu yaitu Al-Quran. Yang masih bisa dirasakan sampai sekarang itu Al-Quran. Kalau mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya tongkat Nabi Musa. Sekarang mana tongkatnya? Kemudian mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Terus sekarang mana Nabi Isa bisa menghidupkan? Cari sampai kemana-mana ya nggak ketemu. Mukjizatnya Nabi Dawud itu bisa bicara dengan burung, bisa melunakkan besi. Itu mana Nabi Dawud sekarang? Nah, satu-satunya mukjizat yang bisa dirasakan sampai saat ini adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran. Nah, itu adalah kitab-kitab yang mudawan, ya, yang terjilid rapi dalam satu mushaf. Kemudian ada juga suhuf. Kalau suhuf itu cuma lembaran-lembaran, tidak terjilid. Suhuf yang wajib kita imani ada dua, yaitu suhuful Khalil wal Kalim. Kalau di surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu berupa lembaran-lembaran, isinya juga sama, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dalam lembaran-lembaran dan tidak terjilid rapi dalam satu mushaf atau satu buku. Tapi dalam suhuf ini juga terdapat kalamul hakamil alimi, pesan-pesan, dawuh-dawuh, firman-firman dari Allah yang menjadi hakim dan maha mengetahui. Itu yang wajib kita imani. Terus di mana cari suhuf-suhuf tersebut? Wis gak usah dipikir. Kamu pikirin Al-Quran semua. Gak usah mikir-mikir tentang suhuf, tentang Injil, Zabur, Taurat. Itu wis gak usah dipikir. Artinya semua pesan yang ada di kitab-kitab sebelumnya itu sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah, kalam Allah, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan tetap berlaku sampai nanti hari kiamat. Wes ini sing penting dipikir Quran itu ya caranya apa, ya caranya paham.
iya caranya ngamal itu disuruh. Kalau yang masalah kitab-kitab sebelumnya nggak usah dipikir. Oh ayah belajar itu insya Allah kita juga akan. Karena kitab-kitab di luar Al-Quran ini nanti akan dipelajari biasanya di materi mata kuliah al-milal wan nihal, di mata kuliah tentang agama-agama itu biasanya kalau kita masuk jurusan usuluddin. Dulu belajar kitab-kitab ini juga di kuliah al-milal wan nihal. Itu di sana dicantumkan sejarah-sejarah agama-agama di dunia ini, termasuk kitab-kitab. Ya Allah Ta'ala ala wa nusawab. Ini nanti kitab ini sama kitab hadis kemarin, pokoknya jangan sampai dihilangkan dulu. Nanti setelah ini khatam, nanti akan ada tes ujian, coba baca, kemudian gimana maksudnya, jelaskan. Yang pertama bacanya ya ini satu kitab. Saya nunjuk mas, coba baca bab ini atau bait sekian. Itu saya. Kalau nggak bisa baru ya terserah. Bismillah. Udah yang penting dipelajari, jangan sampai hilang dulu. Pelajari baik-baik. Nanti setelah kitab ini khatam akan kita ujikan. Insyaallah. Al-Fatihah. Akhirnya dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.